Halo pemirsa, seorang nenek di Palembang tewas dibunuh oleh cucunya hanya karena tak memberikan uang Rp5.000 untuk membeli rokok. Saya Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, gudang pabrik tekstil di Kota Bandung terbakar. Besarnya kobaran api membuat para pekerja panik berhamburan keluar gudang. Kobaran api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi dari pabrik tekstil di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Bandung Kulon, Kota Bandung yang terbakar. Besarnya kobaran api membuat para pekerja yang tengah bekerja panik berhamburan keluar gedung menyelamatkan diri. Aduh, haruan deh biasanya malu keluar. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berjibaku memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar sempat menyulitkan petugas. Api diduga berasal dari ledakan salah satu pipa transmisi oli yang tersambung dengan alat printing. Ada yang pipa oli, nggak tahu apa, tapi keluar sih yang oli teh sama kain, jadi kebakar gitu. Oh, tiba-tiba api gede pas lihat. Saya lagi jalan tadinya, masih pada kerja, ada yang tahu ada yang enggak, itu juga pas api gede dikeluarin semua. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah. Petugas masih menyelidiki penyebab dari kebakaran ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, kebakaran puluhan mobil di pul taksi di Kota Cimahi, Jawa Barat diduga disengaja. Seorang supir taksi diduga pelaku pembakaran beserta barang bukti botol berisi bensin dan korek api diamankan polisi. Puluhan mobil taksi di pul taksi Jalan Gunung Batu, Kota Cimahi, Jawa Barat ini ludes terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api akibat adanya bahan bakar bensin di dalam mobil serta jarak mobil yang berdekatan. Seorang pekerja dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas saat memadamkan api. 30 mobil taksi terbakar, kerugian diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah. Nah, kami 10 menit kemudian kami tiba, memang kondisi di lokasi api sudah besar. Beberapa puluh mobil sudah ikut terbakar dan merembet ke bangunan sebelahnya. Kita selamatkan sekitar 23 unit. Dugaan sementara kalau misalnya informasi dari bawah, ini ada human error. Artinya ada dugaan sabotase. Ada kesalahan dari operator. Hasil olah TKP, polisi menduga adanya kesengajaan dalam kasus ini. Seorang supir taksi yang diduga pelaku pembakaran serta barang bukti botol bensin yang digunakannya untuk membakar serta korek api diamankan polisi. Pelaku masih diperiksa di Polres Cimahi untuk mengetahui motifnya. Secara motif kita sudah amankan tersangka, proses modus dan sebagainya mungkin nanti dijelaskan dalam proses penyidikan. Berapa orang Pak yang sudah diamankan, Pak? Sementara 1 orang yang sudah kita amankan. Pelaku dijerat KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Cimahi, Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Diduga pengemudi mabuk, mobil penuh penumpang yang melaju kencang, oleng, menyenggol motor hingga terbalik di Pangandaran, Jawa Barat. 4 remaja penumpang mobil diduga juga mabuk, berusaha kabur, pengemudi mobil nyaris diamuk warga. Kecelakaan mobil minibus ini terjadi di Jalan Raya Pangandaran, Banjar, Desa Ciganjeng, Jawa Barat. Mobil minibus terbalik setelah menyenggol motor dari arah berlawanan. Saksi menyebut kecelakaan berawal saat minibus syarat penumpang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Banjar menuju ke Pangandaran. Di lokasi kejadian mobil oleng dan menyenggol motor dari arah berlawanan hingga terbalik.
Diduga pengemudi berkendara dalam keadaan mabuk minuman keras. Saat warga berupaya menolong penumpang minibus, sang supir berupaya kabur, namun berhasil diamankan warga dan nyaris diamuk massa. Mobil dari arah utaranya, arah utara, dia udah oleng, pas belokan itu udah oleng. Oleng. Bawa ke kiri, bawa ke kanan, gitu kan? Terus di depannya ada kendaraan motor, kalau nggak salah dua motor, ya. Bawa ke kiri, banting kena ke motor. Tapi alhamdulillah nggak begitu parah. Ada korban? Ada, cuma nggak parah lah. Nggak parah. Dari pemeriksaan 4 orang penumpang diduga juga dalam keadaan mabuk di dalam minibus kabur. Polisi masih mencari keempatnya. Sampai saat ini diketahui bahwa pengemudi kendaraan roda 4 dalam pengaruh minuman beralkohol dan dia kehilangan keseimbangan. Menurut keterangan sementara kami amankan 4 orang. Namun ada informasi bahwa penumpang tersebut berjumlah 8 orang. Kita masih dalam penyelidikan. Kecelakaan ini sempat jadi tontonan warga dan pengendara yang melintas hingga mengganggu arus lalu lintas. 6 orang korban yang semuanya remaja beserta supir diamankan ke Mapolsek Padaherang untuk pemeriksaan. Sementara pengendara motor yang mengalami luka dibawa warga ke puskesmas terdekat. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah melaporkan. Seolah tutup dengan menggembok pintu dan memadamkan semua lampu. Kafe di Dan Mogot, Jakarta Barat ternyata dipadati pengunjung. Melanggar aturan PPKM, kafe disegel petugas selama 7 hari. Pengelolanya didenda 50 juta rupiah. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas gabungan meminta pengelola tempat hiburan malam di kawasan Jalan Dan Mogot, Kebun Jeruk, Jakarta Barat membuka pintu yang digembok. Namun peringatan petugas ini tak digubris. Setelah 2 jam kemudian, pintu kafe akhirnya dibuka. Dari pemeriksaan, petugas mendapati lantai 4 kafe dangdut dengan suguhan live musik ini dipadati pengunjung. Dari penggerbekan, petugas mendapati kerumunan pengunjung yang tengah asik menikmati musik dan diduga juga mengkonsumsi minuman keras. Seluruh pengunjung didata identitasnya dan diminta membubarkan diri. Nah, ternyata dengan usaha yang sudah keras, kita bisa membuka kunci daripada live dangdut ini, dan ternyata di dalamnya luar biasa ya. Jadi kita sangat prihatin ya melihat kondisi tadi di dalam ruangan. Sedemikian banyaknya warga kita yang masih belum menyadari dan melebihi ketentuan. Dengan begitu juga pelaku usaha yang ada tidak mematuhi aturan. Namun itu semua kita berikan tadi sanksi. Pengelola kafe diberi sanksi denda 50 juta rupiah dan penyegelan selama 7 kali 24 jam karena melanggar aturan PPKM. Selama ditutup, petugas akan melakukan pengawasan dan mengancam mencabut izin jika kafe kembali nekat beroperasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, pura-pura jadi pembeli, komplotan perampok bersenjata tajam menyatroni warteg di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku menggasak uang lebih dari 8 juta rupiah, handphone, dan kalung emas. Aksi pelaku terekam CCTV. Komplotan perampok ini berpura-pura makan di warteg Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tiba-tiba pelaku mengamuk kepada penjaga warung, menolak membayar makan. Menggunakan senjata tajam, ketiga pelaku mengancam korban yang saat itu seorang diri. Pelaku menodongkan senjata tajam kepada korban, sementara 2 pelaku lain masuk ke dalam warteg dan menggasak 10 gram kalung emas, 1 handphone serta uang tunai Rp8.500.000, lalu ketiganya kabur.
Berapa orang, Bang? 3 orang. Kasus ini dilaporkan ke polisi. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Diduga akibat sepeda motor yang menyalip mendadak, truk trailer menabrak truk box dan sepeda motor di Lumajang, Jawa Timur. Seorang kernet truk tewas di lokasi, 5 lainnya luka-luka. Warga berupaya mengevakuasi sejumlah korban tabrakan beruntun antara truk trailer, truk box, dan sepeda motor di Jalan Nogosari, Lumajang, Jawa Timur. Supir truk tronton yang masuk ke sungai dievakuasi warga. Seorang kernet truk box tewas di lokasi kejadian. Polisi yang melakukan olah TKP menduga tabrakan terjadi akibat sepeda motor menyalip mendadak. Karena penyebabnya dari kendaraan roda 2 yang menyalip trailer. Jadi dia kurang waspada, kurang konsentrasi lihat ke depan. Sehingga bersamaan itu ada kendaraan. Korban tewas dan 4 korban terluka dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. 2 korban luka merupakan pengendara motor. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucu Danuartono melaporkan. Pemirsa, malu hamil di luar nikah. Pasangan kekasih di Semarang, Jawa Tengah tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Bayi dibunuh pelaku usai dilahirkan saat meminjam toilet di rumah warga. Sadis, pelaku membuang jasad bayinya di selokan. Temuan jasad bayi perempuan di selokan Jalan Ringin Telu, Semarang, Jawa Tengah menghebohkan warga. Dari pemeriksaan saksi, pelaku pembuang bayi adalah Yustiani, warga Brebes, Jawa Tengah yang 2 tahun tinggal bersama kekasihnya. Saat kejadian, Yustiani meminjam toilet warga berdalih hendak buang air. Namun di toilet rumah warga itulah bayi perempuan berusia 8 bulan dilahirkan. Ya udah keluar. Sudah berapa kali? Langsung keluar. Itu bayi dalam keadaan mati apa masih hidup? Pelaku dan kekasihnya nekat menggugurkan kandungan, bahkan telah membeli berbagai obat aborsi lantaran malu hamil di luar nikah. Naas, bayi malang yang lahir dalam kondisi sehat, kemudian dijerat lehernya hingga tewas dan jasadnya dibuang ke selokan. Berdasarkan hasil otopsi, pada saat dilahirkan itu dalam kondisi hidup, kemudian ada luka memar di muka, lagi di wajah, kemudian ada resapan darah di leher karena memang dari keterangan tersangka bayi tersebut lehernya dijerat pakai kain yang telah disiapkan. 3 botol obat penggugur kandungan diamankan. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, polisi kembali melakukan penyelidikan di rumah ibu dan anak korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Hampir 2 bulan, pelaku pembunuhan belum terungkap, sementara jenazah korban telah 2 kali diotopsi. Polisi kembali melakukan penyelidikan di rumah Tuti, korban pembunuhan bersama putrinya Amel di Dusun Ciseti, Jalan Cagak, Subang. Penyelidikan ini setelah 49 hari pelaku pembunuhan belum terungkap. Dalam penyelidikan, polisi kembali memeriksa sekitar garasi mobil di mana 2 jenazah ibu dan anak ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Penyelidikan ini setelah polisi kembali membongkar makam kedua korban untuk otopsi kedua kalinya. Selain polisi, penyelidikan di rumah korban juga melibatkan Dr. Hastri, merupakan ahli forensik. Pihak keluarga hanya begini saja. Kami pihak keluarga berharap dengan dilakukannya ini secepat mungkin bisa terungkap kasus ini dan ditangkap pelakunya, itu aja. Otopsi yang kedua kali berarti Pak ya? Iya, otopsi yang pertama pada waktu kejadian dan ini yang kedua kali.
Sabtu lalu, polisi membongkar makam korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Amel anaknya di TPU Istuning, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat untuk dilakukan otopsi ulang. Proses otopsi berlangsung selama 3 jam. Otopsinya pertama kali jam 2, selesai kira-kira setengah 3. Yang ibunya langsung anaknya. Itu berturut-turut apa satu-satu di otopsi? Satu-satu. Satu-satu. Udah selesai ibunya, langsung dikubur lagi. Itu digali anaknya. Langsung anaknya. Hampir 2 bulan lalu, pembunuhan terjadi saat Yosep berada di rumah istri mudanya. Saat pulang sekitar pukul 7 pagi, Yosep curiga melihat gerbang terbuka, melihat mobil mengarah keluar dari garasi. Setelah meminta pertolongan warga, Yosep melapor ke kantor polisi. Bersama polisi, Yosep mendapati istri dan anaknya tewas tanpa busana di jok belakang mobil, darah berceceran di beberapa ruangan. Dugaan pelaku pembunuhan merupakan orang terdekat karena tidak ada kerusakan di pintu maupun jendela rumah korban, serta tidak ada barang berharga yang hilang. Satu-satunya barang yang hilang adalah handphone milik korban, Amelia. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari keluarga inti, istri muda Yosep, hingga sepupu Amelia. Terakhir, polisi memeriksa kerabat korban yang pernah memberikan solatip sebelum terjadi pembunuhan. Namun kerabat korban yang memberikan solatip membeli atas sepengetahuan Yosep, ayah korban. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. 4 hari pencarian, bocah yang hanyut di gorong-gorong dekat rumahnya di Kampung Makassar, Jakarta Timur ditemukan. Sang ibu menangis histeris melihat tubuh anak sematawayangnya terbujur kaku. Korban terseret arus sungai saat bermain hujan dan turun ke selokan untuk mencuci bola. Isak tangis keluarga terjadi saat bocah 13 tahun yang terbawa arus gorong-gorong dekat rumahnya di Kampung Makassar, Jakarta Timur ditemukan tak bernyawa setelah 4 hari pencarian. Ibu korban terpukul melihat anak sematawayangnya terbujur kaku. Jenazah dibawa ke rumah duka di Jalan Dharma Bakti, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Sebelumnya, jasad korban ditemukan sejauh 4 km dari lokasi kejadian di sekitar Simpang Cawang, Kebonpala. Petugas yang menyisir aliran Kali Cipinang menemukan jasad korban tertutup lumpur sisa luapan air kali. Lokasi kejadian sampai penemuan mayat itu jaraknya berapa? Kurang lebih sampai 3-4 km ya, 3-4 km di kali yang dangkal, Kali Cipinang. Kali itu memang saat hujan deras, airnya cukup banyak, yang dari kronologisnya ada kepleset jatuh. Saat hujan sudah selesai, air dangkal kembali. Dan kami dalam pencarian memang curiga hanya daerah situ-situ saja sih. Peristiwa berawal saat korban bersama 3 temannya sedang bermain hujan. Korban yang turun ke saluran air untuk mencuci bola hanyut terbawa arus sungai, teman-temannya tak bisa menolong. Kan tahu sendiri main di situ namanya lagi hujan gede. Airnya meluap air Terus ke bawah gitu. Ya dia ke bawah pas main bola. Bolanya nyangkut di gorong-gorong. Jadi ngambil bola itu pas ngambil nunduk, ngusep. Ya, yang gondrong ya. Jenazah korban akan dimakamkan di TPU Pinang Ranti, Jakarta Timur. Peristiwa ini mengingatkan orang tua agar mengawasi anak saat bermain dan tidak membiarkan anak bermain di luar rumah saat hujan deras. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang kepala sekolah dianiaya orang tua murid dengan senjata tajam. Tak terima anaknya dijewer kepala sekolah. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sergap. Banuanya 87 Jalan Muda, 86